Bagaimana mantranya? Besok aja. Enggak, sekarang aja mantranya, ayo cepet. Mantra Kristen. Saya tahu kan ada dia orang Kristen, jadi saya bilangnya mantra Kristen. Nah besoknya dia baru ajarin saya mantra itu. Mantranya itu bunyinya begini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Rupanya setelah sekarang jadi Kristen saya tahu itu lagu-lagu sekolah minggu gitu. Tapi karena saya itu anggap adalah mantra, pada waktu saya pulang malam, pulang ngaji gitu, saya baca itu mantra itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di bawah pohon manggis yang biasanya saya takut itu, tidak ada rasa takut. Dan yang lebih aneh lagi, di kampung saya itu ada kuburan Belanda, namanya kuburan Tuan Palar. Kuburan Belanda itu paling angker. Jadi orang kalau lewat situ, apalagi malam hari, suka ada penampakan macam-macam gitu. Ada perempuan lah, macam-macam pokoknya. Sehingga orang tidak berani melintas kalau udah maghrib itu udah nggak ada berani lewat. Tapi saya ingin jajal ilmu kesaktian saya bilang. Dengan dalam nama Yesus tadi. Saya berjalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak ada takutnya saya. Dan nggak ada penampakan apa, cukup kronis gitu ya. Karena pada waktu menjalankan ibadah itu saya sakit sekali mah. Gitu. Nah namun demikian karena itu adalah sebuah ibadah yang wajib. Artinya kalau saya lakukan mendapatkan pahala, tetapi kalau saya tidak melakukan berdosa. Karena itu wajib. Berdosa berarti saya harus masuk neraka. Jadi sekalipun saya dalam keadaan sakit seperti itu menahan perihnya lambung saya paksakan. Karena bagi saya adalah lebih baik sakit di dunia ini daripada saya sakit seumur-umur di dalam api neraka. Nah, jadi saya takut sekali. Saya jalankan itu, ibadah itu dengan khusyuk, dengan penuh penderitaan karena mah tadi. Nah, pada saat menjalankan ibadah puasa itu, tiba-tiba saya menemukan sebuah buku kecil. Saya tidak tahu buku itu buku apa gitu. Tapi ketika saya buka-buka buku itu, gambarnya adalah gambar karikatur. Ternyata di dalamnya ada orang berambut gondrong. Nah, jadi ketika melihat orang berambut gondrong itu, saya antusias untuk melihatnya. Karena bagi saya itu orang rambut gondrong itu sepertinya maco gitu ya. Sepertinya jantan sekali gitu. Tapi ketika saya perhatikan gambar itu, di bawahnya itu ada tulisan. Kurang lebih isinya tuh begini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi setelah saya buka-buka berikutnya, ternyata buku itu adalah buku Kristen. Wih, saya sangat marah sekali. Kalau ini adalah buku Kristen. Itu sebabnya ketika saya akan melanjutkan buku halaman berikutnya, saya langsung robek. Saya robek-robek dengan emosinya, dengan gemesnya gitu. Saya buang ke comberan. Comberan itu parit kecil ya. Tetapi ketika saya sudah buang ke parit kecil itu, ke comberan itu, kertas-kertasnya masih ngambang. Sekalipun itu udah robek-robek, tapi masih ngambang kelihatan. Saking bencinya saya injak-injak itu sampai sendal saya dengan celana saya terperosok ke dalam lumpur. Saya injak-injak itu semua sampai nggak kelihatan lagi. Jadi habislah ceritanya seperti itu. Jadi singkat cerita, setelah itu tahun berikutnya biasa saya menjalankan ibadah lagi karena setiap tahun kan saya dituntut 30 hari kurang lebih untuk menjalankan ibadah puasa itu. Tapi rupanya kali ini benar-benar semakin parah. Karena pada waktu saya menjalankan ibadah itu, mulai jam 11 pagi aja udah terasa tuh. Mahnya sakit, perih gitu. Bukan mau makan, tapi perih aja perutnya gitu. Kalau makan dan aus, saya cukup kuat gitu. Karena terlatih sejak lebih kecil lagi saya sudah menjalankannya gitu. Tapi perihnya mah itu nggak ketulungan. Tetapi bagaimanapun saya ingat lagi bahwa ini adalah perintah yang harus saya lakukan, yang harus saya jalankan, kalau tidak masuk neraka. Jadi karena takut masuk neraka, daripada masuk neraka, saya bilang, saya paksakan itu dilakukan, dijalankan. Nah, menjelang maghrib, biasa, saya bersyukur bisa buka puasa, lalu saya minum air putih untuk buka puasa. Pada saat saya minum air putih itu, benar-benar dada saya terasa dibelah, terasa diiris-iris. Ya.
perihnya bukan main. Tapi karena maghrib itu adalah juga waktu menjalankan ibadah, saya lakukan itu. Rasa sakit, tapi saya tetap menjalankan isu. Namun apa yang terjadi? Ketika saya melakukan selesai ibadah itu, rupanya seluruh badan saya kesemutan dan saya pingsan. Nah, jadi pada waktu pingsan itulah rupanya terjadi sesuatu dalam diri saya. Jadi saya pingsan waktu itu dari jam 6 maghrib, selesai ibadah itu. Kemudian saya baru sadar itu kira-kira jam 10. Nah, sebelum sadar, saya itu seperti mimpi gitu ya. Tetapi juga saya mendengar